Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, senang sekali bisa berjumpa di Zoom kali ini ya. Dan Zoom kali ini temanya berbeda ya teman-teman ya. Karena banyak juga teman-teman yang request ya, karena ya mungkin teman-teman di atas ada yang ada masalah nih ya, masalah hutang gitu ya. Eh, eh, ya pengen selesai gitu ya. Nah, di malam ini ya saya undang ya salah satu sahabat saya ya yang seorang praktisi yang akan berbagi cerita, berbagi pengalaman dan tips dan triknya bagaimana teman-teman ya bagaimana kita yang bagi teman yang lagi punya masalah hutang bisa cepat terselesaikan ya gitu ya. Oke, baik sebelum kita mulai kita kenalan dulu yuk, yuk. Karena tentu ada yang baru hadir nih ya. Dari kota mana aja nih teman-teman? Boleh komen yuk, yuk. Dari kota mana aja nih? Aman Mas, siap. Oh, Majalaya, siap. Pekalongan, Bandung. Wow, luar biasa ya. Oh ya, untuk workshop Bandung nanti kita revisi ya. Nanti kita infoin ya, teman-teman ya. Kemarin kita meeting, ternyata ada jadwal yang tabrakan ya. Nanti kita infoin ya, teman-teman minggu depan ya. Oke, oh ada dari Palembang, siap. Pontianak. Oke, dari Tuban. Oke, Pekanbaru, Kebumen, siap-siap. Oke, baik ya. Oke, baik. Siap semua ya. Oke, nah malam ini kita akan belajar bagaimana tips dan triknya ya. Oke, saya mau tanya nih, kita jujur-jujuran aja ya. Teman-teman punya masalah utang, boleh komen iya. Atau yang kalau utang berapa gitu. Boleh nggak apa-apa ya, karena teman-teman kan nggak ada yang tahu juga kan. Berapa ya? Boleh komen yuk. Ada yang paling besar, berapa utang paling besar? Yuk, kita pengen lihat nih. Soalnya ada kita itu ada tuh berapa M ya? 5 M gitu ya. 1 juta, oh siap. Oh 120 juta, wah ini paling gede nih. Pak Abdul nih ya. 500 juta, Masya Allah, Mas Arifin ya. Ada yang 500 juta, ya Allah. Ada jangan khawatir ya teman-teman ya. Kita sama. 700 juta ya, kita sama teman-teman ya. Ini saya bocorin aja. Saya dulu pernah berhutang teman. Berhutang sama ya pengusaha tuh ya begitulah ya. Ya karena tidak pinter ngelola keuangan waktu itu ya saya ingat banget ya saya tidak pinter ngelola keuangan ya pokoknya uang tuh banyak banget waktu itu alhamdulillah ya saya hampir miliaran gitu ya tapi karena saya nggak pinter ngelola utang ya nggak pinter ngelola keuangan ya terus kemudian ya masih banyak sering kalau dapat duit ya itu malah dipakai untuk apa namanya liabilitas ya liabilitas itu sesuatu yang tidak menghasilkan gitu ya ya macam-macam lah akhirnya apa hutang gitu teman ya alhamdulillah saya ya kalau boleh cerita ya hampir 1 tahun berjuang ya alhamdulillah lunas gitu ya nah dia sekarang ya udah sejahtera gitu ya tapi dari pengalaman itu ternyata hutang itu mendidik kita untuk menjadi manusia lebih baik gitu teman saya banyak sekali ya mungkin Allah itu ngasih petunjuk gitu ya. Ternyata ketika saya berhutang ya, ini sharing ya, bahwa saya mendapatkan pengalaman hidup tuh teman. Diajarin sesuatu tuh teman. Nah itu yang saya wow luar biasa ya. Itulah yang kenapa saya senang banget menjadi pengusaha gitu ya. Karena banyak sekali ilmu kehidupan. Betul nggak ada teman? Siapa yang lagi jualan? Ternyata ilmu kehidupan nih saya baru tahu ya 9 dari 10 pintu rezeki itu jualan ya memang kayak gitu ternyata ilmunya itu banyak banget gitu ya. Oke, nah malam ini kita akan seru-seruan ya. Ya dan tentunya kita akan saya juga akan belajar ya sama salah satu sahabat saya dan sahabat saya ini adalah guru saya juga teman-teman. Ya guru saya untuk untuk di bagian ini. Ya dia banyak sekali pengalaman untuk berbagi cerita ya sehingga nanti kita bisa belajar, kita bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat ya dari sahabat saya ini sehingga nanti bisa membantu teman-teman gitu ya yang mungkin dia teman-teman saat ini lagi pusing ya, lagi pengen banget melunasi utang ya sehingga ya bisa hidupnya jadi tenang gitu ya. Oke, siap teman-teman? Bebas hutang? Boleh komen yuk, siap? Yang pengen bebas hutang boleh komen siap ya karena malam ini insya Allah mungkin ada hal Allah tunjukkan teman-teman ke kita ya kita nggak tahu ya yang kita bisa lakukan adalah pertama itu berusaha yang kedua itu berdoa yang ketiga itu yakin sama Allah
yang keempat ada ridho atas hasilnya gitu ya. Nah, itu saya belajar banget ya. Itu menjadi orang yang bertawakal ya. Oke, baik. Kita akan panggil mentor kita nih, Mbak Widya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andre, apa Ya, kabar? alhamdulillah. Sehat, Mbak, sehat. Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Sehat juga ya teman-teman semua ya. Iya, siap-siap. Oke, ini gimana ya caranya Mbak ini ya? Oke, ini teman-teman ya, kita beruntung banget ya kehadiran beliau ya, karena saya tahu banget ya, kita di reschedule ya sampai sekali ya Mbak ya, untuk Zoom kali ini ya. Yes. Dan akhirnya ya alhamdulillah sekarang ada kesempatan ya untuk kita berbagi ya, ke Mbak Widi. Oke, baik, kita akan kenalin dulu. Boleh, mau langsung aja atau kita tanya dulu Mbak Widi? Mbak Widi Interview dulu gimana? ya. Sehat, sehat Mbak Widi sekarang? Alhamdulillah sehat, Mas Alhamdulillah ya, Andre. siap-siap. Udah lunas kan utangnya apa masih Mbak? Alhamdulillah dong. Gimana yang jadi mentor Ya. sendiri belum lunas utangnya? Berapa dulu utang Mbak? Nggak banyak sih, tapi untuk ukuran pegawai lumayan. Lumayan ya. Menyentuh di 1 M. Untuk pegawai kan besar itu. Kalau untuk Wah, gede pengusaha banget nggak itu. seberapa. Kalau Iya. untuk pengusaha. Pusing ya Mbak ya waktu itu. 1 M itu pusing ya Saya Mbak? cuma bisa menengadahkan tangan aja, cuma Mm-mm. bisa berserah diri sama Allah aja. Tapi alhamdulillah selesai semuanya. Amin, amin ya. Ini malam ini boleh sharing Mbak ya ke teman-teman Yes. Zoom ini ya. Oke, siap. Siap, siap. Oke, baik. Baik teman-teman, waktu dan kesempatan kita serahkan ke Mbak Widi. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Kak Andre, Andropia, Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Senang banget nih pada malam hari ini saya diberikan amanah sama Kak Andre untuk bisa berbagi sharing dengan teman-teman yang ada di sini, dan excited banget saya melihat 190, Masya Allah, dan semakin bertambah. Semoga malam hari ini 1000 ya. Wah, gitu. Kita ngalah-ngalahin sampai jadi penonton bola. Jangan sampai penonton bola bisa ribuan, yang mau lunas hutang cuma segelintir gitu ya. Jadi harusnya kita bisa mengalahkan Indonesia ini, bisa lunas hutang. Jadi kalau merdeka itu merdeka yang sesungguhnya itu sebenarnya ketika kita nggak ada hutang. Betul nggak sih teman-teman? Betul ya? Itulah namanya hakikat dari merdeka yang sebenarnya. Baik. Apa kabar teman-teman semua? Kelihatan wajah-wajahnya nih. Nah, untuk teman-teman yang siap untuk belajar, siap untuk pusing, ayo monggo silakan open cam yang tidak ada uzurnya. Karena biar kelihatan semua aura-auranya gitu kan, biar kelihatan. Saya nggak kelihatan seperti ngomong sama dinding gitu kan. Oke teman-teman semua, pada malam hari ini ngelihat judulnya horor nggak sih? Horor ya. Biasanya kalau udah bicara soal utang tuh, wah, wajah-wajahnya tuh kan wajah-wajah horor semua gitu. Tenang aja teman-teman, karena utang itu bukan untuk dipikirkan, tapi untuk bayar, teman-teman. Ngapain dipikirin utang? Nggak bakalan lunas-lunas, tapi dibayar. Itu ya, kalau utang itu. Jadi teman-teman, nanti mungkin saat ini lagi mumet semua ya. Pasti ya dijamin mumet banget gitu ya. Tapi ketika kita sudah tahu ilmunya, biasa aja. Nggak perlu mumet. Emang nggak bakalan kelar kalau nggak dibayar. Apalagi teman-teman sekarang alhamdulillah sudah dibekali oleh ilmu yang complicated ya. Lengkap, ilmu strategi lunas hutang, dan juga ilmu untuk mendapatkan cuan dari Kak Andre. Udah selesai deh masalahnya, gitu ya. Oke teman-teman semua, izinkan saya untuk berbagi ya. Siap untuk belajar ya teman-teman. Semoga nanti apa yang akan kita belajar ini bisa bermanfaat. Oke, pada malam hari ini tema kita bongkar rahasia utang lunas, teman-teman. Ada 5 langkah rahasia nih, diam-diam aja ya, jangan kasih tahu sama yang di luar dari grup ini. Nyesel itu siapa yang nggak datang pada malam hari ini. Oke teman-teman, sebelum saya memulai, izinkan saya untuk berkenalan dulu, biar teman-teman tahu ya, siapa sih Mam Widi ini gitu. Nama saya Widi Darwin dan saya biasa dipanggil Mam Widi, teman-teman. Kesalahan saya seorang bisnis. Setelah saya hijrah 16 tahun saya dari ex-bank. Saya bekerja 16 tahun di perbankan BUMN, teman-teman. Dan pada saat itu posisi saya nyaman banget. Gimana nggak nyaman coba?
gaji gede, lumayan gede ya. Kemudian ada fasilitas, kemudian ada tunjangan, insentif, THR, cuti, semuanya tuh ngasilin duit teman-teman. Bahkan kita tiap bulan itu mesti tidak hanya gaji yang diterima, tapi lebih dari gaji. Semuanya dari mana? Ya dari hasil pembayaran bunga-bunga debitur dong. Dari mana lagi? Ya kan? Jadi pegawai banknya yang duduk manis, sedangkan yang bekerja kerasnya adalah para debitur yang pontang-panting, banting tulang untuk bayar cicilan, gitu ya. Nah, sehingga teman-teman pada saat itu sebenarnya sudah ada bisik-bisik sih bahwa ada yang salah nih kayaknya dalam hidup saya. Tapi yang namanya manusia ya masih beribu-ribu cara mencari pembenaran gimana sih biar saya tetap ada di tempat ini gitu. Nanti kalau saya nggak lagi di sini gimana? Saya harus mencukupi kebutuhan saya gitu ya. Apakah saya bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik gitu ya mencari pembenaran. Sampai akhirnya saya bulatkan tekad setelah saya mendapatkan keyakinan yang penuh bahwa rezeki itu bertebaran luas di luar sana. Dan saya yakini bahwa tempat ini adalah tempat yang salah, tempat yang dilaknat oleh Allah. Maka sejak Juli 2018 saya putuskan untuk hijrah. Untuk resign teman-teman dalam keadaan yang enak-enaknya gitu. Tapi saya bulatkan tekad meskipun pada saat itu saya meninggalkan banyak hutang. Bayangin, hutang saya banyak banget, walaupun orang bank tuh paling enak ngutang karena apa? Dipikirkan nanti dapat bonus, dapat ini mudah bayarnya gitu kan? Karena mengandalkan dari gaji-gaji tadi, makanya enak juga akhirnya ngutang. Jadi saya keluar dalam keadaan hutang yang banyak dan penghasilan yang tidak ada. Saya benar-benar zonk, tidak ada pemasukan sama sekali. Bisnis pun belum ada yang jalan. Karena apa? Setiap mau bangun bisnis pasti Allah hancurkan. Setiap mau bangun bisnis pasti bangkrut gitu ya. Jadi memang lillahi ta'ala aja saya meninggalkan lembaga ribawi pada saat itu. Kemudian apa yang saya lakukan teman-teman? Dalam keadaan yang zonk, utang banyak, kemudian penghasilan nggak ada gitu ya. Karena saya yakin bahwa Allah itu pasti mengganti segala sesuatu yang ditinggalkan karena lillahi ta'ala gitu ya. Kemudian saya meyakini juga bahwa barang siapa yang menegakkan agama Allah, maka pasti Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Maka yang saya lakukan ini teman-teman, sejak saya hijrah, saya sama suami akhirnya dari kota ke kota. Kalau dulu kan belum ada Zoom ya, jadi terpaksa harus dari kota ke kota pindah untuk bisa memberikan pelatihan gitu. Dan alhamdulillah berbuah manis, Allah tepati janjinya ketika kita menegakkan agama Allah, maka Allah tolong kita. Maka dengan jalan yang tidak disangka-sangka, di luar akal pikiran manusia, semua hutang-hutang saya lunas. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan skenarionya yang cantik banget teman-teman. Maka yakini teman-teman di sini bahwa lunas hutang bukan masalah perkara ada uang teman-teman, bukan sama sekali. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa sekarang saya nggak ada uang, gimana caranya saya bisa ngelunasin? Yang pertama adalah tekad niat dulu gitu. Niat kita pengen hijrah, pengen meninggalkan sesuatu yang Allah larang, pengen lepas dari utang. Maka setelah itu akan diberikan baru solusi-solusi. Gitu ya. Jadi jangan langsung meng-underestimate diri bahwa boro-boro mau lunasin hutang. Saya buat kebutuhan sehari-hari atau modal aja masih kekurangan gitu. Karena lunas hutang tidak semata-mata karena uang, teman-teman. Oke, nah sekarang teman-teman, sebelum saya masuk kepada teori praktis, saya mau membuka dulu nih mindset teman-teman, biar tahu. Karena akar dari permasalahan hutang itu berasal dari mindset, teman-teman. Kok bisa sih? Begitu juga ketika nanti teman-teman mau lunas hutang. Itu berasal dari mindset, teman-teman. Jadi kalau mau lunas hutang, maka mindsetnya harus diubah dulu gitu. Nah, sekarang saya mau flashback. Pada saat teman-teman sekarang berada dalam kondisi, berada dalam lilitan hutang ya. Dulu saya yakin pasti informasi awal yang ada, yang Anda dapatkan pasti begini ya. Kalau nggak ngutang, gimana bisa ngebesarin usaha? Gimana kalau kita mau besarin usaha, nggak pakai utang, nggak mungkin bisa. Kalau mau punya rumah, nggak mungkin kalau nggak KPR. Kalau mau punya mobil, nggak mungkin lah kalau kita nggak ngambil leasing. Betul nggak? Dari mana kita bisa punya harta kalau nggak ngutang? Betul kan ya? Akhirnya apa? Setelah informasi yang masuk ke dalam pikiran itu Anda benarkan, maka tubuh ini merespon dalam bentuk tindakan teman-teman. Maka terjadilah akad kredit.
Kemudian ini berlangsung terus karena Anda membenarkan ya pikiran Anda pada saat itu sehingga jadi kebiasaan. Setiap ada perlu uang, ngutang. Termasuk pada saat Anda dikejar-kejar debt collector, yang Anda lakukan adalah utang. Maka Anda lakukan lagi suplesi, suplesi, atau gali lubang, tutup lubang, gali lubang, buka empang gitu ya. Karena kamus yang ada di dalam mindset Anda adalah utang gitu, gede banget utang gitu kan. Maka itu yang Anda lakukan, sampai akhirnya kebiasaan itu menjadi karakter. Nah, akhirnya itulah teman-teman yang menjadi nasib kita pada saat ini. Nah, jadi konsep nasib itu berasal daripada mindset teman-teman. Begitu Anda masih memegang mindset utang adalah solusi, maka selamanya nggak akan bisa lunas. Berkutat-kutat di situ. Karena perjuangan kita untuk bisa lunas utang ini nanti panjang teman-teman. Tapi nanti berbuah manis ketika kita mampu untuk bertahan. So, untuk teman-teman, siap untuk bisa mengubah mindsetnya, untuk bisa meriset semua pikiran kita, untuk bisa menata masa depan yang baru, supaya hidup ini bebas tanpa utang. Siap? Ayo di kolom chat, siap untuk bisa meriset pikiran Anda bahwa hutang bukanlah solusi, tapi utang itu adalah bikin susah hidup gitu. Siap ya? Oke, kita akan memasuki episode kehidupan baru teman-teman. Nah, ini yang saya lakukan teman-teman pada saat 2018 yang lalu ya. Ini di atas di ujung sudut itu ada 17 Oktober 2018. Saya hanya bisa membuat impian gitu. Karena saya ingin menanamkan di alam bawah sadar saya bahwa hidup ini akan baik-baik saja, hutang saya akan lunas. Maka begitu juga dengan teman-teman, ketika ingin berazam hutang lunas, silakan ditulis. Hutang saya akan lunas pada tanggal, bulan, dan tahun sekian. Dan impian saya adalah tulis saja, nggak bayar juga kok bikin impian, walaupun nggak tercapai juga nggak bayar kan, nggak ada denda kan kayak di bank, kalau telat langsung dapat denda gitu. Maka tuliskan semua apa yang Anda inginkan karena alam bawah sadar Anda akan merekod itu. Siap ya? Dan alhamdulillah ini sangat luar biasa, the power of mind teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sadar nggak kalau hutang itu candu? Ayo, saya mau lihat nih teman-teman di sini. Awalnya pinjamannya berapa dan sekarang pinjamannya berapa? Coba. Sekarang ada nggak yang pinjamannya itu bertambah? Semua saya rasa ya, semua pasti ya. Ya, karena apa? Pihak perbankan, pihak kreditur tidak akan langsung berani memberikan pinjaman besar kepada debitur. Sebelum terbukti debitur itu rapi, rajin, patuh, rajin menabung, gitu, rajin mencicil gitu ya. Gak mungkin mereka berani langsung memberikan Anda pinjaman besar. Sebelum Anda terbukti rapi pembayarannya, kolektibilitas Anda selalu macet, selalu lancar. So, utang tersebut candu teman-teman. Maka karena candu, jauhi teman-teman. Jangan sampai Anda terjerat lagi, karena itu candu. Sama seperti kaum hisap ya. Kalau nggak ngerokok gimana gitu ya. Lebih baik nggak makan daripada nggak ngerokok. Maka jangan pernah dekatin. Apalagi kalau coba-coba ya. Sekarang banyak kan korban-korban pinjol gara-gara coba-coba gitu teman-teman. Nah, ayo teman-teman, saya mau lihat nih. Saya mau lihat apa sih yang teman-teman rasakan biar nanti Anda bisa membuatkan alam bawah sadar Anda itu merasa bahwa hutang itu benar-benar beban. Biar sama-sama terdorong untuk bisa segera lepas. Apa yang Anda rasakan setelah Anda memiliki hutang? Yuk, silakan di kolom chat. Apa sih yang Anda rasakan setelah Anda punya hutang? Biasa aja, Mam. Oh, siapa tahu ya biasa aja gitu ya. Atau apa sih yang Anda rasakan setelah Anda punya utang? Pusing, beban pikiran, stres gitu. Ayo, keluarkan semua supaya dengan Anda menuliskan itu, alam bawah sadar Anda itu menolak gitu kan. Itu yang kita mau, supaya alam bawah sadar itu menolak utang. Kalau udah menolak utang, insya Allah Anda alergi nantinya dengan kata-kata hutang. Puyeng, dikejar-kejar rasa cemas, minder, tidak tenang. Oke, banyak banget pasti ya. Malu gitu, terhina gitu ya, menderita pastinya. Yes, teman-teman. I know what you feel. Karena saya dulu juga begitu gitu ya. Nah, membayar kepastian dengan ketidakpastian. Betul nggak teman-teman? Ketika Anda sudah berani akad kredit, berarti Anda sudah berani untuk membuat suatu kepastian untuk sesuatu yang tidak pasti. Apakah ada
pinjaman dimanapun. Oh iya Bu, Ibu lagi mengalami kesulitan keuangan ya. Ya udah Bu, nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Ada nggak sih yang begitu, yang baik banget begitu? Oh iya Ibu lagi sakit ya. Ada member saya sekarang kakinya sudah diamputasi teman-teman. Suaminya kena stroke, dia kena amputasi kakinya. Itu si kreditur, nggak ada rasa iba sedikit pun. Tetap aja dia dibantai, tetap aja ditagih, disuruh bayar gitu. Ya, jadi kita tuh sudah membuat hidup kita terkerangkeng gitu kan, gara-gara membayar kepastian dengan ketidakpastian. Keluarga jadi nggak harmonis dengan suami dengan istri, kayaknya ngelihat hantu gitu ya, bawaannya pengen marah terus, ibadah nggak khusyuk, betul nggak teman-teman? Kadang lupa rakaat kita kan, udah rakaat berapa ya ini ya gitu kan, gagal fokus. Gagal fokus apa? Kita diajak ngomong apa, jawabnya apa? Banting tulang cuma buat bayar cicilan. Terus rasa hidup ini kayaknya banyak masalah gitu ya. Padahal gak juga gitu. Bengong mulu kata Pak Nur Rahmat. Kadang orang yang ngelihat dari luar ngapain dia tuh pandangannya kosong terus gitu ya. Kadang blank, gak tahu apa yang dipikirin gitu. Kemudian bisnis pastinya berantakan. Karena apa? Kehilangan fokus Anda. Yang harusnya Anda fokus membesarkannya, Anda fokusnya mikirin cicilan. Kemana lagi ya saya harus bayar cicilan ini? Ngutang sama siapa lagi ya? Pinjol mana lagi yang mau dipinjemin gitu ya? Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, betul nggak? Walaupun di hadap Anda lauknya enak banget, tapi Anda ngerasanya hampa gitu. Pandangan kosong, rekening kosong. Hidup tertekan dan tidak tenang, pasti banget itu ya. Jadi rasanya itu hidup ini seperti neraka gitu ya. Kemudian anak jadi sulit diatur. Sebenarnya nggak ada anak yang sulit diatur. Itu adalah karena vibes kita yang menebarkan vibes negatif membuat anak itu jadi kelihatan seperti sulit diatur. Padahal mereka cuma meminta perhatian dari kita karena energi itu menular teman-teman. Ketika Anda memberikan energi negatif, maka seisi rumah itu yang berdekatan dengan Anda itu pasti akan menular. Maka yang namanya cemas, takut, malu, gelisah, minder, itu semua energi negatif. Akibatnya apa? Karena Anda memelihara energi itu, rezeki itu ogah datang, teman-teman. Rezeki itu hanya mau mendekat kepada energi sesama positif. Maka kita harus selalu berpikir positif. Sering ya, Anda sering ngomong mendengar seperti itu. Law of projection, teman-teman. Maka jangan pernah Anda memelihara negatif-negatif vibes itu, energi-energi negatif itu buang jauh-jauh. Kalau Anda pengen menjadi magnet rezeki. Oke, teman-teman, kalau udah sadar, insya Allah kapok ya. Habis dari sini, seandainya teman-teman sudah lunas hutang, udah kapok deh yang namanya hutang. Nggak mau lagi deket-deket. Siap ya? Siap ya untuk lunas ya? Oke, bismillah. Nah, ternyata nggak cuma nyusahin di dunia, teman-teman, bagi yang muslim ya. Bagi yang muslim, ayo deh, bagi yang muslim, teman-teman. Mungkin kita selama ini menganggap utang. Banyak juga tuh yang komen ya di TikTok saya atau pada saat saya live. Kan yang penting bisa bayar gitu. Oke, bisa bayar. Tapi apakah Anda bisa mengetahui batas usia Anda? Bagaimana kalau seandainya keduluan meninggal dunia sebelum hutang itu dibayarkan? Apa kata Rasulullah? Tidak akan masuk surga, teman-teman, orang yang mati dalam keadaan masih berhutang. Menggantung rohnya. Walaupun dia mati syahid sekalipun. Nggak akan bisa masuk surga. Kemudian akibatnya, selain itu, ketika kita melakukan pinjaman yang ada ribanya. Apa sih maksudnya riba? Yaitu yang ada bunganya, yang ada dendanya, yang ada tambahan. Allah lebih mengancam lagi dengan ancaman yang lebih berat, teman-teman. Yuk, kita resapi, kita baca kalamullah. Ini Allah yang ngomong, bukan buatan manusia, teman-teman. Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, kata Allah. Maksudnya apa sih? Kalau kamu udah tahu, maka cicilan-cicilan yang ada ribanya itu stop. Jangan lagi dilanjutin. Apalagi kalau sampai ngambil kredit baru yang udah jelas-jelas di dalamnya ada ribanya. Stop, tinggalkan sisa riba, kata Allah. Kalau kamu beriman. Tapi kalau kamu tidak juga melaksanakannya, maksudnya kamu masuk saja, pasti saja, karena takut diancam, takut ditagih. Ini PR besar nih. Di member saya pun
PR besar untuk bisa menanamkan fundamental supaya mereka berani. Karena apa? Takut diancam, takut ditagih, takut aset dilelang. Maka apa? Masih juga memaksakan diri untuk mencicil. Maka kata Allah apa? Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, kata Allah. Jadi teman-teman wajar deh kalau masalah kita itu nggak kelar-kelar. Kalau selama ini kita tuh selalu dalam masalah, bisnis kita selalu hancur, rezeki kita seret. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya ngajak perang, teman-teman. Kita diajak perang aja tuh ngelihat Israel perang itu ya dengan Palestina aja kita ngeri gitu ya. Apalagi kalau kita diajak perang sama yang punya semesta ini. Maka itu teman-teman yang harus kita sadari sebagai fundamental awal. Kenapa sih saya harus segera meninggalkan hutang ini? Karena kalau cuma alasannya bukan karena Allah, bukan karena ini, saya yakin teman-teman nanti nggak kuat pada saat nanti berjuang untuk bisa lunas hutang. Nah, dan ini juga yang tidak pernah disoundingkan teman-teman, bahwa sebenarnya sistem pembungaan yang ada di bank itu sudah termasuk kriteria riba yang diharamkan oleh MUI teman-teman. Karena apa? Prakteknya sudah sesuai dengan yang dilakukan pada zaman Rasulullah yaitu riba nasi'ah. So, MUI pun sudah mengharamkan adanya praktek riba ini teman-teman. Masih kuat untuk menjalankannya? Masih kuat untuk melakukan transaksi riba setelah beberapa yang dihadirkan ini teman-teman? Nah, sekarang teman-teman, saya mau tanya nih sama teman-teman. Sebenarnya yang pengen cepet-cepet utang itu dilunasin siapa sih? Saya mau tanya. Debitur ya, kalau saya nyebut debitur, itu adalah orang yang utang. Kita yang minjem uang. Kreditur, orang yang memberikan hutang. Sekarang pertanyaan saya. Kita kan pengen pengen bagaimana sih supaya terjadinya penyelesaian kredit secara cepat gitu ya. Sekarang saya mau tanya, siapa sih yang menginginkan supaya kredit itu cepat selesai? Ayo, debitur atau kreditur? Ayo, ayo. Yang benar nanti dikasih ke Andre hadiah. Ayo. Oh, debitur, kreditur. Oke. Yang menginginkan agar utang itu cepat lunas siapa? Debitur atau kreditur? Debitur, kebanyakan debitur ya. Kebanyakan debitur daripada kreditur. Oke, wah. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak jawabannya? Jawabannya adalah keduanya, teman-teman. Jawabannya adalah keduanya. Kok bisa sih, Mam? Sekarang saya hadapkan, lihat nih, ada 4 kolom ya teman-teman, di mana 4 kolom ini menghadirkan dua sisi yaitu kemauan dan kemampuan. Kemauan artinya kemauan untuk membayar, sedangkan kemampuan yaitu kemampuan Anda membayar gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya siapa sih yang menginginkan agar kredit tersebut cepat selesai? Kita lihat di sini. Di dalam 4 kotak ini ada 4 kondisi di mana strategi penanganan kredit penyelesaian itu dilihat dari kondisi kemauan dan kemampuan. Sekarang teman-teman, kalau seandainya Anda pada posisi yang gagal bayar istilahnya ya, atau menunggak atau macet, sekarang siapa sih yang merasa berat? Siapa sih yang menginginkan supaya cepat-cepat selesai hutangnya? Kalau posisinya kreditur debiturnya yang gagal bayar, udah macet. Nggak usah macet deh, nggak usah macet, tapi baru nggak bayar di 2 bulan gitu ya, 3 bulan. Siapa yang menginginkan biar cepet-cepet lunas gitu? Kreditur teman-teman. Kenapa? Karena kalau debiturnya itu nunggak, gagal bayar, maka itu akan menimbulkan beban biaya bagi si kreditur. Kalau ada sudah sampai NPL, istilahnya tuh NPL, non-performing loans, maka dia akan masuk dalam beban biaya di dalam laporan laba ruginya kreditur. Kalau jadi biaya otomatis mengurangi laba. Belum lagi dia akan memperburuk performa perusahaan dan akan menurunkan kredibilitas perusahaan tersebut di mata para pemegang saham. Maka pada saat kondisi itu, maka yang menginginkan supaya cepat lunas itu kreditur, teman-teman. Betul nggak? Nah, tapi
ketika di lain pihak, debitur pun menginginkan ini cepat selesai ketika kemampuan dia membayar tersebut dapat diterima oleh si kreditur. Paham nggak? Artinya, ketika si debitur ini nunggak, maka si kreditur pengen cepet-cepet. Bayarin dong. Makanya Anda itu ditagih-tagih, diancam-ancam, supaya mereka tidak mengalami buruk performanya, kinerjanya, laporan keuangannya. Di lain pihak, Anda pun pasti ketakutan dong ditagih-tagih terus. Tapi apa boleh buat? Anda nggak punya kemampuan bayar untuk bisa membayar sebesar yang dijanjikan. Apalagi yang ditambah dengan bunga-bunga dan denda-denda kan. Maka di sanalah yang perlunya antara debitur dan kreditur terjadi negosiasi yang bisa ketemu, di mana debitur juga menginginkan cepat selesai, kreditur pun menginginkan cepat selesai. Paham ya teman-teman? Jadi di mana titik krusialnya? Kalau selama ini Anda menyangka bahwa ketika Anda sudah gagal bayar, Andalah yang bersalah. Anda sudah di posisi yang tidak sama sekali memiliki kekuatan. Karena apa? Anda akhirnya pasrah aja mau diapain gitu ya. Mau dimarahin, mau ditagih, mau di aset Anda dilelang, Anda pasrah. Padahal sebenarnya teman-teman, kekuatan itu juga ada di tangannya debitur. Tanpa Anda, kreditur nggak bisa apa-apa teman-teman. Karena Anda yang megang duit. Betul nggak? Cuma masalahnya, kebanyakan kreditur karena nggak tahu ilmunya, mereka nggak tahu kalau mereka pemegang kekuatan, mereka yang memiliki bargaining power-nya. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya sudah memformulasikan ada 5 strategi rahasia hutang lunas. Jadi hutang lunas yang akan saya ajarkan ini bukan cuma sekedar utang lunas, tapi versinya kreditur. Kalau versi kreditur, habis harta Anda teman-teman. Karena apa? Mereka kan semaunya aja menghadirkan jumlah kepada Anda. Jumlah pokok, bunga, denda, penalti. Tadi barusan yang konsultasi sore tadi dengan saya, bayangkan. Semua pinjaman pokoknya sudah lebih dari lunas. Utangnya cuma 60 juta, tapi dia sudah bayar sebesar 160 juta. Karena dia jual mobil, 160 juta dia bayar, artinya kan sudah kelebihan. Ditambah lagi karena dia bayar dipercepat, dia harus juga menanggung penalti. Yang sampai saat ini penaltinya masih terhutang 7 juta, teman-teman. Kejam nggak tuh? Karena dia baru ketemu. Udah kadung bayar duluan. Sebenarnya nggak begitu, teman-teman, cara menyelesaikannya. Kalau itu yang Anda lakukan, maka apa? Pertama, Anda berpotensi membayar riba yang sudah nggak kehitung lagi tuh. Karena 1 dirham, dosa riba itu, 1 dirham itu setara dengan 30.000, teman-teman. 1 dirham riba yang dibayarkan itu dosanya yang paling rendah setara dengan berzina dengan ibu kandung. Bayangkan kalau kita yang juta-jutaan bayar riba. Maka ketika kita membayarkan sesuai dengan jumlah yang disodorkan oleh kreditur, pertama kita melakukan dosa besar riba. Dan yang kedua, rugi besar teman-teman. Kita harus bayar bunga, denda, penalti, dan segala macam. Rugi besar. Bukan itu caranya untuk bisa melunasin hutang teman-teman. Apalagi ketika Anda sudah ready dana di tangan gitu. Nah, yang pertama strategi itu adalah yang pertama pasti kita akan menempuh jalur langit teman-teman. Libatkan Allah. Dan ini ada beberapa riyadhah yang akan kita lakukan dalam rangka kita memohon pertolongan kepada Allah. Karena lunas hutang tidak semata-mata karena kemampuan kita pribadi ya, tapi itu karena izinnya Allah. Nah, yang kedua, utamakan utang prioritas. Rata-rata Anda mengutamakan hutang berdasarkan siapa DC yang paling barbar nagihnya, tuh nggak? Siapa yang paling barbar itu dulu yang diutamakan. Dan yang lebih parah lagi, Anda rela-relanya untuk akad kredit di bank untuk membayar pinjaman di pinjol. Waduh teman-teman, salah fokus itu. Padahal sebenarnya utang pinjol itu berada pada level yang paling bawah penyelesaiannya. Yang paling atas apa? Pinjaman yang ada agunan teman-teman. Ketika Anda memiliki agunan di bank, apalagi agunan tersebut sertifikat rumah, tanah, sertifikat ruko, maka itu dulu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena apa? Beresiko Anda kena lelang. Sedangkan pinjol, kartu kredit, rentenir, koperasi, itu semua nggak ada agunan, teman-teman.
Jadi bisa nanti-nanti, tapi nanti bunganya berbunga, ya biarin aja berbunga, berkebun-kebun pun nggak apa-apa. Toh nanti pada akhirnya juga kita hanya ingin membayar pokoknya. Maka pelunasan di sini adalah lunas sebesar sisa pokok dengan penghapusan bunga, denda, dan penalti. Bahkan mendapatkan diskon pokok, teman-teman. Jadi biarin aja mereka bilang bunganya tambah berbunga-bunga sampai bikin kebun. We don't care, kita nggak peduli itu, teman-teman. Nah, yang kemudian yang ketiga, negosiasi. Nah, letak utamanya itu di negosiasi, teman-teman. Bagaimana agar menciptakan negosiasi yang win-win solution antara kita dan kreditur ketemu. Nah, bagaimana untuk bisa menciptakan negosiasi yang bisa ketemu antara debitur dan kreditur bergantung kepada analisa SWOT pinjaman. Apa itu analisa SWOT, Mam? Banyak banget kriteria, banyak banget istilah-istilahnya gitu ya. Analisa SWOT itu adalah analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada kredit pinjaman Anda. Jadi itu perlu diulik dulu, teman-teman. Taunya dari mana? Dari dokumen-dokumen Anda. Karena ketika kita menemukan kekuatan yang makin kuat pada akad pinjaman Anda, maka di sanalah letak negosiasi kita akan di ACC, teman-teman. Jadi ya, Anda tuh kalau misalnya sekarang ini dalam posisi yang dikejar-kejar para kreditur ya, jangan langsung Anda merasa down, teman-teman. Itu memang tugas mereka nagih. Mereka dibayar untuk itu. Tapi belum tentu posisi Anda lemah, belum tentu, teman-teman. Contohnya nih ya, Ibu kalau nggak bayar 2 bulan ini, kami akan pasang pelang. Ibu kalau nggak bayar 2 bulan ini, tidak bayar beserta bunga dan dendanya, Ibu akan kami seta, akan kami lelang. Anda ketahuin dulu, benarkah sita lelang itu bisa terjadi gitu. Bisa jadi itu hanya ancaman mereka toh. Nggak bisa benar-benar direalisasikan gitu. Nggak bisa gitu. Karena Anda perlu tahu, ada beberapa kriteria pinjaman yang memang benar-benar bisa dilelang, ada yang nggak bisa, teman-teman. Jadi itu yang perlu Anda cari tahu, analisa SWOT-nya. Kalau Anda sudah mengetahui analisa SWOT, maka Anda tersenyum nanti akan menghadapi proses dalam rangka penyelesaian hutang itu. Enggak lagi mumet, teman-teman. Biarkan mereka berkata, biarkan mereka melakukan apapun, Anda sudah tahu ending ceritanya bakal seperti ini. Gitu. Maka ini adalah puncak dari semuanya, teman-teman. Begitu kita mendapatkan analisa SWOT, langsung kita melakukan negosiasi. Nah, tapi kan dari semua itu, dari semua teori praktis dan ikhtiarnya pasti berujung bahwa hutang itu harus dibayar. Betul nggak? Makanya Anda bersyukur Anda ketemu dengan Mas Andre juga. Di sini strategi yang terakhir S, yaitu strategi menambah penghasilan. Karena ketika Anda sudah mendapatkan titik kekuatan, Anda sudah melakukan negosiasi, sudah ketemu titik temunya, otomatis Anda harus melakukan opsi penyelesaian. Opsinya ada 2, teman-teman. Opsinya yaitu dengan cara dibayar sekaligus atau dengan cara pembayaran bertahap. Ada 2 nanti opsi yang akan Anda hadirkan. Jadi di sini kita teman-teman yang megang leadingnya, we keep leading gitu. We keep leading, teman-teman. Artinya kita yang memegang skenario. Jangan lagi selama ini kita yang diatur-atur, kita yang diskenariokan. Kalau selama ini kan gitu ya. Oh ya Bu, Ibu karena sudah telat ya. Makanya saya tadi menitikan air mata pada saat ada yang konsul jam 5 tadi ya. Dia habis banget sudah. Hartanya udah habis, terjual, apa yang dilakukan. Dia benar-benar nggak tahu analisa SWOT-nya, sehingga yang dilakukan apa? Membayar semua tagihan yang diberikan oleh kreditur. Sekarang dia nggak punya apa-apa lagi gitu. Kasian banget kan teman-teman. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita berpotensi rugi besar di sana. Nah sekarang saya akan masuk ke negosiasi. Apa sih yang harus kita negosiasikan? Nah ini dulu yang harus kita tahu. Kalau kita nggak tahu, kita sendiri mau maju, tapi apa sih yang mau dinegosiasikan? Nggak tahu juga nih. Gawat teman-teman. Maka jangan pernah maju sebelum amunisi Anda full. Yang pertama, kita hanya mau melunasi sebesar pokoknya saja, tanpa ada bunga, denda, dan penalti. Jadi ini yang paling utama tujuannya. Sebelum ini di ACC, jangan pernah kita melakukan eksekusi pembayaran atau menuruti apa yang dimau. Ada member juga yang disodorkan beberapa opsi penawaran oleh kreditur, tapi ternyata isi di dalamnya jebakan semua. Maka saya bilang, jangan tanda tangan. Karena di dalam kata-kata perjanjian itu benar-benar jebakan Batman di sana.
Maka pastikan teman-teman, ketika Anda sudah mulai disodorkan opsi, mereka akan berupaya untuk menjebak Anda kedua kalinya. Jadi tujuan utama pertama apa? Saya hanya mau melunasi hutang sebesar pokoknya saja, tanpa ada bunga, denda, dan penalti. Kemudian yang kedua apa? Saya mengajukan untuk minta diskon pokok. Lah, bisa ya, Mam? Diskon pokok? Ya bisa banget. Kenapa nggak bisa? Diskon pokok sangat memungkinkan. Ketika pokok yang disodorkan, kita bisa mengajukan diskon pokok dengan dalih apa? Selama ini kita sudah melakukan pembayaran yang rapi. Apalagi kalau pembayaran itu sudah melebihi dari jumlah pokok yang kita bayarkan. Maka sangat wajar kita meminta diskon pokok. Meskipun jumlahnya itu tergantung ya. Karena tidak semua sama. Berapa persentasenya? Tergantung dari berapa kali sudah melakukan pembayaran gitu. Bank BUMN juga bisa meskipun memang effortnya agak lebih besar dan harus lebih lama dibandingkan dengan bank swasta. Bank swasta jauh lebih mudah teman-teman untuk bisa mendapatkan diskon pokok. Nanti di akhir akan saya tunjukkan salah satu member yang alhamdulillah mendapatkan diskon pokok yang luar biasa. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalau Anda nggak punya cash sekarang, maka Anda mengajukan juga pelunasan dengan cara bertahap. Meskipun itu nggak bisa panjang, maksimal paling lama di 2 tahun teman-teman. Maka Anda harus coret-coret dulu apa yang akan Anda negosiasikan. Kemampuan RPC, repayment capacity Anda untuk mengembalikan pinjaman tersebut, kalaupun tidak dengan cara sekaligus, dengan cara mencicil, berapa angkanya gitu. Baru Anda majukan gitu permohonan Anda. Tapi menurut saya, kalau Anda punya aset, segera jual sendiri, karena ketika Anda melakukan pelunasan sekaligus, itu jumlahnya akan lebih besar diskon pokoknya dibandingkan Anda melakukan dengan cara mencicil teman-teman. Got ya? Jadi udah tahu nih apa yang akan kita negosiasikan. Kemudian ada 5 teman-teman. Langkah-langkah untuk negosiasi. Yang pertama, lengkapi dokumen. Dokumennya banyak teman-teman. Karena dengan adanya dokumen inilah kita bisa mencari tahu di mana letak titik kekuatan kita. Apa yang akan kita perjuangkan. Dokumennya antara lain seperti perjanjian kredit, hak tanggungan, rekening koran, kemudian SPK. Itu semua akan kita pelajari teman-teman untuk bisa mengetahui di mana letak kekuatan kita. Kemudian yang kedua, negosiasinya harus dengan lisan dan tertulis. Kalau selama ini kita negosiasinya hanya dengan secara lisan saja ya, hanya by ngomong, itu nggak bisa dijadikan evidence teman-teman. Maka mulailah dari sekarang, kalau mau negosiasi itu dengan cara yang tertulis, supaya ada bukti bahwa Anda itu kooperatif. Karena yang dikenakan kalau untuk yang utang piutang, itu nggak jauh-jauh dari one prestasi teman-teman. Nggak jauh-jauh pasti one prestasi. Maka bagaimana cara kita untuk menyelamatkan atau untuk menghadang dan mematahkan tudingan kita one prestasi dengan cara ini loh. Saya sudah berkirim surat sekian kali tapi tidak pernah dibalas atau balasannya seperti ini. Maka itu bisa menjadikan penguat bagi Anda bahwa sebenarnya Anda nggak ngompleng utang. Anda memiliki itikat baik untuk tetap melakukan inisiatif bayar hutang. Dan yang kedua, teman-teman, urusan nunggak ini bukan cuma Anda, teman-teman. Banyak di luar sana debitur yang nunggak. Jadi kalau Anda tidak proaktif melakukan negosiasi, maka Anda terlupakan. Mereka hanya menjalankan SOP. Oh, pada saat tunggakan sekian bulan, ini harus segera dilakukan lelang. Tapi kalau Anda selalu aktif bernegosiasi, silaturahim gitu ya, mereka tahu, oh untuk debitur yang ini, dia sedang melakukan negosiasi nih, patut dipikirkan gitu. Itu gunanya negosiasi, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kalau Anda melakukan negosiasi, langsunglah dengan pejabat yang berkompeten. Jangan dengan yang ecek-ecek di bawah, teman-teman. Apalagi Anda ajak berantem. Mereka tuh kan tidak pada kapasitas untuk mengambil keputusan. Mereka hanya sebagai orang yang ditugaskan untuk nagih gitu. Ketika Anda dapatkan pembayaran, mereka dapat fee. Mereka sudah melaksanakan tugas mereka. Tapi kalau untuk negosiasi, maka berusaha untuk menemui pimpinannya langsung, teman-teman. Temui pimpinannya langsung. Kemudian yang keempat, nih langkah penting banget ya. Ini banyak juga yang kecolongan. Tutup dulu rekening dan Anda pending dulu cicilan Anda selagi Anda sedang berproses untuk negosiasi. Karena konsep awal tadi, ada yang 4 kuadran, jangan lupa, kalau Anda pembayarannya kondisinya lancar, atau masih DPK aja, kolektibilitas 2, jangan harap negosiasi Anda akan di ACC, teman-teman.
Jangan harap kalau sampai Anda masih rajin bayar. Oh, jangan harap teman-teman negosiasi Anda akan di-ACC. Karena apa? Buat apa sih mereka nge-ACC permohonan Anda, lawang Anda bayarnya aja masih lancar. Sedangkan mereka akan meng-ACC pada saat posisinya sama-sama tertekan, terdesak, teman-teman. Baru mereka akan mengabulkan negosiasinya. Itu kuncinya ya. Kemudian yang kelima, apapun yang terjadi, nanti di tengah perjalanan teman-teman, Anda pasti akan mengalami berbagai macam ujian, ya, berbagai macam fenomena. Maka apapun itu yang mereka janjikan, tuliskan dalam bentuk kesepakatan. Ketika Anda belum mendapatkan itu, jangan pernah dieksekusi. Bahaya teman-teman. Member ada yang kecolongan, beberapa kecolongan. Hanya percaya dengan lisan ketika mereka melakukan eksekusi pembayaran, maka tetap aja masuknya ke bunga denda, bunga denda. Maka dengan kata lain, pembayaran cicilan Anda sama aja zong. Gak ada gunanya teman-teman. Sama aja zong. Maka percuma ketika Anda bisa cek di rekening koran, ketika Anda cek di rekening koran, kenapa sih uang saya sudah masuk 100 juta gitu loh. Kenapa kok belum berkurang? Kenapa berkurangnya sedikit banget? Itulah teman-teman. Di dalam struktur pinjaman itu ada pokok, bunga, dan denda. Maka yang nyedot cicilan Anda pertama kali adalah bunga. Kemudian denda. Baru masuknya ke pokok. Maka jangan aneh teman-teman. Kalau Anda sudah bayar berpuluh-puluh tahun, pokok Anda tidak juga berkurang. Atau berkurangnya sedikit banget gitu. Maka itu yang akan membuat debitur itu akhirnya semakin tergerus, semakin rugi, dan nggak ada habis-habisnya cicilannya. Nah, sekarang ada tips teman-teman, gimana buat Anda yang sedang sekarang ini berkutat gitu ya, dengan debitur, kreditur, para penagih-penagih ya, baik itu dari bank, leasing, kartu kredit, pinjol, ataupun rentenir yang sedang mendatangi Anda, maka ada tips biar Anda bisa menyelesaikan hutang dengan mereka. Yang pertama sekali yang harus Anda pegang adalah tenang, jangan panik. Tenang teman-teman. Karena kalau Anda panik, terbukti kan buktinya. Anda harus gali lubang, tutup lubang. Anda menuruti semua skenario-nya kreditur. Karena Anda tidak tenang. Pikiran Anda juga nggak bisa diajak konsentrasi untuk fokus kalau Andanya panik. Maka tenang teman-teman. Apalagi ketika Anda memang sudah ada ilmunya, insya Allah Anda akan menghadapi dengan tenang. Kemudian yang kedua, validasi kebenaran hutang. Jangan langsung percaya. Begitu disodorkan tagihan, Anda langsung percaya, Anda langsung bayar. Banyak teman-teman fenomena member-member yang masih juga kejeblos gitu ya. Ketika dibayarkan, malah begitu datang ke kantor, kok jumlah yang saya bayar nggak sama dengan uang yang saya keluarkan? Kemana sisanya? Karena bisa jadi orang yang diberikan amanah tersebut, yang Anda bayarkan di lapangan tersebut tidak menyetorkannya, atau dan lain sebagainya. Maka pastikan kalau Anda melakukan pembayaran ke kantor, ada tapak validasi dari teller atau lewat virtual account yang memastikan bahwa pembayaran uang Anda itu memang benar-benar masuk gitu. Banyak sekali nih debitur-debitur ya yang langsung memberikan di tempat, akhirnya apa? Uangnya nggak tahu kemana. Kemudian yang ketiga, hindari bayar langsung. Yang keempat, nah ketika Anda sedang berproses untuk negosiasi, berikan opsi teman-teman. Jangan Anda biarkan kreditur tersebut berpikir ini maunya apa nih ya. Tiba-tiba nggak bayar, tiba-tiba nggak ada jawaban. Anda harus berikan opsi di dalam surat Anda. Anda pengennya penyelesaian seperti apa gitu. Mereka tuh butuh kepastian. Sebenarnya kalau Anda memberikan kepastian, maka mereka akan diajak negosiasi itu gampang gitu teman-teman. Intinya mereka kan duit mereka balik, uang mereka balik, itu aja. Dan kita juga pengennya, oke, saya balikin, tapi hapuskan ya semua bunga denda dan penaltinya, gitu kan. Jadi win-win solution teman-teman yang akan kita ajukan. Kemudian yang kelima, pahami kekuatan. Nah ini tadi yang balik lagi ke analisa SWOT. Konsultasikan kalau Anda memiliki mentor, ketika Anda sedang berhadapan, apapun yang terjadi, Anda konsultasikan sebelum Anda melakukan eksekusi. Dan yang terakhir, rekam dan dokumentasikan setiap kejadian yang Anda lakukan. Karena itu nanti akan menjadi bukti, teman-teman. Jangan biarkan semua berlalu tanpa kesan, gitu ya. Nah, ini ada beberapa teman-teman, alhamdulillah member-member yang akhirnya bisa lunas hutangnya, hanya membayar pokok, bahkan mendapatkan diskon pokok. Nah ini yang saya bilang, ada pinjaman yang 4,3 miliar ya,
Member 4,3 miliar, dia memang di bank swasta, tapi perjuangannya lama, sampai 2 tahun teman-teman. Sampai 2 tahun. Dia punya banyak hutang di BCA, oh sorry saya nyebut, di semua bank lah pokoknya ya. Di M, di B, dia punya. Nah, tapi yang paling alot di bank kuning ini. Di bank kuning ini yang paling alot. Tapi akhirnya apa? Di bank kuning ini juga yang dia mendapatkan diskon pokok yang paling gede. Ini bukan hapus BDO loh. Kalau BDO sudah lama dihapuskan. BDO itu bunga, denda, ongkos-ongkos dan penalti ya. Udah lama. Tapi ini adalah diskon pokok. Jadi pokoknya 4,3 miliar, dia mendapatkan diskon pokok 1,8 miliar teman-teman. Sehingga dia cuma bayar 1,7 miliar. Barakallah, dengan izin Allah gitu ya. Kemudian ada juga yang deplesi. Artinya deplesi itu dia memiliki beberapa jaminan dengan menarik satu agunan turun pokok gitu ya. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah PNS. Ibu-ibu yang sudah menjelang pensiun, yang tadinya pesimis, gak mungkin aku bisa di ACC karena payroll kan, tapi dengan izin Allah beliau bisa lepas. Kemudian ada juga yang dipinjol, ada yang kredit modal kerja, dan juga KPR. Insya Allah teman-teman, intinya ketika Anda memang benar-benar memiliki keinginan kuat untuk bisa lunas hutang, tidak ada yang tidak mungkin. Karena keduanya antara posisi debitur dan kredit itu menginginkan kondisi yang sama. Pengen-pengen cepet-cepet gitu. Mereka pun nggak mau menampung lama-lama Anda sebagai penunggak di laporan mereka. Dan kita pun sama. Kita pun capek gitu kan. Maunya bayar cicilan terus tanpa ada akhirnya. Maka ketika kita bisa menemukan negosiasi tersebut pada titik yang pas, maka semua hutang pasti akan selesai. Nah, ini ada penyebab terakhir kali teman-teman. Kenapa sih utang itu nggak bisa lunas? Utang saya sudah sampai 10 tahun loh, Mam. Nggak lunas-lunas juga, padahal saya bayar terus. Sebabnya apa? Yang pertama, Anda nggak tahu ilmunya. Kedua, Anda nggak punya keberanian. Dan Anda nggak punya mentor. Terakhir, Anda nggak sabar berproses, teman-teman. Pengennya cepet gitu. Padahal semuanya butuh proses. Tenang aja, Anda kan juga butuh waktu untuk bisa mengumpulkan uang Anda. Maka ketika ini sudah bisa Anda atasi, insya Allah masalah hutang tersebut bisa teratasi. Baik teman-teman semua, ini aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Karena waktunya mepet, saya cuma dikasih waktu sebentar sama Kak Andre gitu kan. Jangan dikeluarin semua kata Kak Andre gitu ya. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, untuk bisa berkonsultasi, Anda bisa join member dan Anda bisa chat admin di sini untuk bisa bergabung di dalam grup member lunas hutang. Dan juga Anda bisa follow TikTok saya, Widi Darwin teman-teman. Insya Allah di sana akan banyak insight-insight yang bisa Anda dapatkan. Gimana Oke, teman-teman? baik. Iya, kayaknya pas ya Kak Andri ya, nggak Siap, kelamaan. siap. Gimana teman-teman? Udah dapat belum insight-nya ya? Teman-teman, kita boleh komen yuk. Teman-teman dapat komen yuk. Atau mungkin kayaknya kurang lengkap atau kurang apa ya? Tentang Kurang ini. gimana teman? Nah, bagi teman yang pengen apa ya, pengen tips lagi atau pengen pencerahan lagi, nanti bisa follow aja ke IG-nya Mbak Widi ya. Atau bisa kemana Mbak? Bisa ini menghubungi Mbak kemana? Oh ini bisa ke sini teman-teman, Ke WA bisa ya, ke WA admin ya. atau ke WA admin ya. Nah, Nah, ini boleh difotoin dulu yuk. Fotoin dulu. Nah, itu tuh. di WA admin boleh, WA Nah, adminnya. nanti boleh. Nanti teman-teman, saya yakin kan teman-teman kayaknya pengen banget dapet ilmu yang lengkap. Betul nggak teman-teman? Pengen banget rasanya kayaknya sejam nih kurang. Kayaknya kayaknya ah, ada hal yang apa pengen banget konsultasi gitu. Betul nggak teman-teman? Saya juga kalau ini kadang apa konsultasi ya sama Mbak Widya. Nah, ini jadi teman tinggal foto aja, ya foto ya. Kalau nanti silakan chat aja. Ini nomor admin ya, Mbak ya. Ya, ini nomor admin, silakan nanti teman-teman chat aja. Ada grupnya juga ya, Mbak ya. Ya, ada grupnya juga. Mana nih Mbak Mei? Oh iya, nanti boleh chat aja, nanti Chat aja, apa baru adminnya nanti ngirim dimasukkan. grupnya ya. Silakan nanti bagi teman yang mungkin di ada teman, wah kayaknya saya harus apa konsultasi nih, nanti bisa langsung aja ya ke Mbak Widi ya. Siap, mungkin kita buka sesi tanya jawab aja dulu, Mbak. Boleh? Boleh, Boleh, boleh. siap-siap. Boleh yuk, komen yuk. Silakan kalau ada pertanyaan atau apa open mic boleh?
Saking banyak mau ditanya bingung yang mana dulu. Bingung yang mana dulu. Silakan yuk, yuk. Ada pertanyaan yuk. Silakan komen yuk, yuk. Tulis boleh atau mau open mic boleh yuk, yuk. Mungkin 3 sampai 5 ya. Sebelum kita tutup ya. Ini kita sharing ya, lebih ke sharing ya, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan? Oh, SWOT. Oh, siap. SWOT, Mbak. Gimana, Mbak? Boleh Oke. jelasin lebih detail lagi? Oke, jadi SWOT itu teman-teman, analisa itu dari bahasa Inggris ya, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat gitu ya. Jadi analisa, kita mau cari tahu nih teman-teman, di mana sih letak kekuatan pada pinjaman kita, karena setiap pinjaman itu memiliki sisi kekuatan. Saya kasih contoh ya teman-teman, ketika Anda meminjam kredit dengan memberikan agunan, itu kan artinya satu titik nih, Anda udah berada pada posisi lemah ya, karena agunan Anda sudah di sana tuh. Berbeda ketika pinjaman kartu kredit, Anda tidak ada agunan. Artinya ketika Anda melakukan langkah untuk galbay, paling yang perlu diperkuat adalah fundamental. Tapi ketika ada agunan di sana, teman-teman, nah itu yang perlu kita pertimbangkan. Satu. Kedua, belum tentu teman-teman agunan Anda itu bisa sepenuhnya dilakukan lelang. Karena kan ujung-ujungnya itu kan akan berakhir dengan lelang kan. Itu yang kita takutkan. Kalau cuma disimpan mah bagus, bagus simpen aja gitu kan, nggak bayar gitu kan. Tapi kan yang ditakutkan ketika ini sampai analisa ke sampai lelang. Tapi tidak semua pinjaman Anda itu bisa dilelang teman-teman. Anda perlu tahu. Mereka cuma punya kekuatan untuk menyimpan, memegang tanpa ada hak untuk melakukan lebih jauh seperti lelang. Nah, itu yang mau kita cari tahu. Taunya dari mana, Mam? Taunya dari PK, perjanjian kredit. Taunya dari SHT. Apa itu SHT? Sertifikat hak tanggungan. Taunya dari SPK, surat persetujuan kredit. Nah, itu teman-teman yang perlu kita cari tahu. Karena kalau kita sudah menemukan, oh ternyata pinjaman saya ini sebenarnya tidak diikat secara sempurna gitu kan. Artinya eh, tidak ada kans untuk dilelang. Artinya kita akan lebih tenang, teman-teman. Sedikit di atas kreditur posisi kita. Atau misalnya ketika pinjaman Anda tersebut adalah pinjaman kur. Nah, pinjaman kur itu teman-teman ada ketentuannya bahwa kur itu tidak boleh meminta agunan. Di sana contohnya. Masih banyak lagi teman-teman yang harus bisa kita ulik dalam rangka mencari-cari kekuatan kita atau kelemahan dari pihak kreditur. Bukan berarti kita mau lari dari utang loh, tapi dalam rangka untuk memenangkan negosiasi kita, supaya nanti negosiasi kita ini akan di ACC, win-win solution teman-teman. Gitu Oke, kira-kira Kak Andre. siap-siap. Oke. Baik, yuk lanjut ya. Oke, ada yang mau open mic boleh komen yuk. Oh, Mas Nur Rahmat, siap. Oke, yuk saya buka ya Nur Rahmat. Rahmat. Oke, silakan. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sehat, Mas. Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat Mas Andri, Bunda. Ya, Ya, yuk lanjut. Ya, ini izin sedikit nih bertanya kan kebetulan kalau di perusahaan saya ada tuh pinjaman, tapi dia nggak ada bunganya sih nggak ada. Mungkin cuman bicaranya administrasi. Apa itu juga bisa termasuk riba, Bun? pinjamannya dengan lembaga keuangan atau personal? Personal itu kebetulan nama perusahaan sih, emang manajemen lah ya baca gitu pinjaman misalnya 2 kali gaji pokok, misalkan gitu ya. Terus ada cuman administrasinya berapa gitu ke 200 300 selebihnya ya normal aja gitu bulanannya Bun. Intinya gini, yang disebut dengan riba itu adalah ziyadah ya. Dalam Hmm. bahasa Arabnya ziyadah itu adalah tambahan. Artinya Hmm. dalam akad utang piutang ada 6 barang ribawi, salah satunya yaitu uang ya. Dinar, dirham itu dipersamakan dengan uang. Itu kalau Hmm. terjadi akad pertukaran utang piutang tidak boleh ada tambahan dan tidak boleh Oh, juga berkurang. Tidak boleh iya berkurang iya. juga. Jadi kalau misalnya saya punya hutang nih sama Mas Nur, kalau Hmm. dibayarnya kan jangka waktunya 1 tahun ya. 1 juta. Hmm. Kalau Mas Nur Hmm. bayarnya 6 bulan udah deh jadi 500. Itu sama riba juga. Oh. Boleh nambah, tidak boleh kurang. Jadi kalau tidak ada penambahan, itulah memang hakikatnya hutang piutang itu adalah tabaruk akadnya. Tolong Hmm. menolong. Nggak ada Hmm. dong yang mau minjemin kalau begitu. Ya emang, makanya Allah nggak Iya. bolehin kita ngambil keuntungan dari hutang piutang gitu. Karena akadnya harus tabaruk, tolong menolong, Mas.
Tolong menolak. Nah, Utang misalkan ada. gini, Bun, kan kebetulan juga ada teman dia ngasih pinjaman 5 juta gitu kan. Oh, Mm-mm. udahlah, saya lebihin, saya beliin buah boleh nggak, Bun, misalkan? Beberapa ulama ketika itu tidak diperjanjikan di awal, Iya, itu nggak hanya dijanjikan. sebagai akad sedekah. Tapi Hmm. kalau diperjanjikan di awal, misalnya Mas Rahmat, pinjem dong uang, saya lagi butuh duitnya 100 juta. Nanti adalah, nah itu kan sudah diperjanjikan, Oh, iya. Itu menyebutkan udah nominal. akad ya, Nanti Bun ya. Udah adalah, udah ada diucapkan ya, akad Bun tuh. ya. Tapi ketika dia ngelunasin, dia melebihkan, itu seperti akad sedekah. Iya, Dekah berarti ya. kalau seandainya udah saya lunasin dalam hati, ntar saya mau beliin buah ini itu nggak masalah karena di awal nggak Nah, diucapin ya. tidak diperjanjikan di awal, Siap, 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 Bun. sedekah biasa gitu. Artinya memang yang ngasih utang juga niatnya tabaruk, tolong menolong. Iya, Kan? betul-betul ada yang kayak begitu. Alhamdulillah, Iya. makasih Bun, makasih ya. Ya, Siap, siap, siap. sama-sama Pak Nur. Makasih Mas Ya, Andre. ya baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jadi itu sedekah ya, itu ya, Mbak ya? Ya, Ya, asal ya, tidak diperjanjikan di awal kan, Dek. Kalau ya, ya, diperjanjikan, ya. nah itu yang menjadi masalah tuh. Apalagi kalau ada nominalnya ya. Wah, Iya. per Saya, saya, sejutanya 200 ribu. soalnya saya sering tuh digituin. Saya nggak mau. Nggak usah. Kalau beberapa ulama Mm-mm. mengatakan boleh. Salah satunya Ustadz Syafiq ya, aliran Mm-mm. itu mengatakan Asal, asal jangan diakatkan di awal ya, memang Ibu jangan di ya. awal. Tiba-tiba aja Mm-mm. pas mengembalikan dia kasih gitu. Oh Tapi iya. kalau di awal nggak boleh, berarti sudah ada janji. Jangan-jangan Pak Nur mau minjemin saya karena ada janji tadi kan? Oh Adalah iya. gitu kan makanya. Siap, siap. Oke, yuk lanjut ya. Oke, Mas Muhasbi siap. Oke, saya yakin teman-teman banyak banget ya. Kita mungkin 5 aja. Nanti lanjut ke chat aja ya, Mbak itu ya, Ya, Mbak Widi ya. Siap. Oke, ke tapi Muh tadi ya, Muhasbi siap. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. wabarakatuh. Ya, jadi Bu, sebenarnya yang berutang itu kan saya, orang tua saya. Jadi dulu itu memang orang tua saya itu sudah cukup lama di utang BCC 13 ya, dengan Suaranya pembiayaan. nggak jelas di saya, Halo, dengar? Suara ini nggak jelas, Pak. pecah-pecah suaranya. Ada suara di belakang. Halo, Halo, Pak. Ya, nah itu jelas halo. ya. Ya. Ya, jadi gini, apa namanya, orang tua saya dulu itu ada pinjaman dengan multi finance. Memang singkatnya gini, pinjamannya 500 juta. Tapi panjang lebarnya ini dan lain-lain karena memang mereka agak nakal Bu, dia sempat dibekukan di BI checking semuanya dan lain-lain. Memang banyak banget ancaman-ancaman dia sampai akhirnya kita sedikit senggol ya dikit mau bawa ke pengadilan karena banyak banget kenakalannya mereka. Nah, tapi mereka akhirnya mau membuka negosiasi. Nah, harapan kami itu Bu, inginnya itu memang mencicil gitu karena untuk membayar langsung 500 juta itu kita berat, kita nggak sanggup gitu. Nah, mereka pun juga awalnya nggak masuk akal Bu, utang 500 juta itu bisa sampai 12 miliar atau apa. Nah, kami kan juga butuh data-datanya, mereka nggak bisa menyediakan datanya, katanya udah hilang, udah ini dan lain-lain. Nah, makanya mereka itu dari kemarin itu membuka open negosiasi sama kita, tapi kitanya belum sama sekali datang follow up karena kita bingung mau bicaranya gimana, mau berapa, apalagi kan debiturnya itu sudah meninggal dan parahnya mereka itu nggak masukin asuransi. Memang di awal memang udah kacau sini, makanya kan dia di blacklist, checking. Nah, kami itu pinginnya itu mencicil tapi bingung kami harus bicaranya gimana ke mereka gitu. Sedangkan kami juga sudah mengajukan pinjaman di bank, pinjaman di ini masih sulit gitu Bu. Mohon sarannya dari Ibu. Itu aja. Oke, jadi Bapak posisinya debitur ya, yang minjem uang ya? Iya, Bapak posisinya debitur. Oh ya, jadi gini, pada posisi tunggakan yang sudah mencapai kolektibilitas macet, perlu disadari bahwa kondisi kreditur yang sangat menginginkan Anda untuk segera lunas, gitu teman-teman. Tapi di lain pihak, ketika ada jaminan di sana, otomatis kan kita win-win solution ya, kita juga ada kelemahan di sana. Nah, sekarang yang mau diperjuangkan adalah supaya kita bisa segera melunasi hutang tersebut. Intinya Pak siapa tadi? Pasbi. Pak Hasbi, ketika Anda sudah mereka sudah membuka peluang untuk negosiasi, datengin gitu.
cari tahu maunya kita apa, tapi kita harus sudah mempersiapkan diri dulu kalau kita siap untuk pelunasan langsung sekaligus atau kita memilih opsi untuk bertahap. Karena kalau kita tidak ada opsi, otomatis lah ya, gimana sih? Kita aja kalau ngutangin orang, kita nggak diberi kepastian ya pasti kita marah gitu kan. Tapi kalau orang yang kita utangin tersebut memberikan opsi, tentunya akan lebih tenang si krediturnya. Ada masa tunggu gitu loh. Mereka tuh ada masa tunggu. Tapi ketika mereka merasa tidak bisa diharapkan lagi dari opsi yang Anda berikan itu, tidak ada sama sekali, zong gitu ya, maka pasti mereka akan mengambil tindakan lelang. Tapi jangan khawatir, saya ada member yang sudah masuk tahap lelang itu sudah sampai 4 kali. Karena akhirnya kan pasti berakhir dengan di pengadilan kan. Saya bilang harus masuk pengadilan, karena kalau enggak pasti hilang asetmu. Itu sudah sampai 50% dipotong. Pokok, bayangkan. Pokoknya sudah sampai 50%. Tapi memang saya nggak bisa bilang bahwa si kreditur salah. Kreditur itu udah baik banget, udah motong sampai 50%. Tapi si debiturnya ini yang memang tidak mau melepaskan asetnya untuk upaya segera menyelesaikan hutang. Nggak bisa. Kalau memang kita merasa omset kita itu tidak mencukupi untuk bisa melakukan negosiasi bertahap, maka jalan satu-satunya yaitu lepas. Aset tersebut lepas. Tapi kita yang lepas, karena harganya bisa kita atur. Daripada nanti yang melakukan lelang itu, kan BUPLN itu terbuka. Maka bahaya itu kalau sampai yang melakukan lelang itu dari pihak kreditur. Mereka mempunyai hak preference, Pak. Hak preference itu artinya hak untuk bisa melakukan lelang dan mengambil sesuai dengan jumlah hutang kita. Maka menurut saya, kalau memang negosiasinya itu sudah pada titik yang maksimal, segera jual aja aset. Kan kita pengen cepat-cepat selesai juga. Daripada kita nggak ada jalan penyelesaiannya, coba. Dari mana? Kalau nggak segera mengakhiri dengan cara lepas aset. Harus berani. Insya Allah nanti Allah ganti, Pak. Insya Allah pasti Allah ganti. Ya, Oke, makasih Bu sarannya. sama-sama. Oke, siap. Oke, masih. Oke, mungkin satu lagi ya. Oke, Mbak Tasrika. Oke, bentar ya. Tasrika. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Oh, silakan Mbak. Jelas, Mas. Ya, yes. Jelas, Mas. Yes, aman-aman. Assalamualaikum Mbak Widi. Waalaikumsalam, Ibu Tasrika. Di sini saya ingin menanyakan tentang lagi maraknya sewa tanah pertanian, Bu. Nah, orang kadang itu menyewakan tanah untuk pertanian itu, dan kita cuma misalkan selama 1 tahun atau 2 tahun itu 20 juta atau sampai 50 juta. Nah, setelah itu kita yang menggarap sawahnya, setelah sampai jatuh tempohnya, mereka bayar kepada kita. Apakah kita mengambil panen dari hasil itu, apakah kita termasuk riba? Gimana Mbak? Gimana maksudnya? Akadnya sewa mewah. Akadnya sewa menyewa. Sewa tanah, Oke. tanah. Mbak Pinjam. Tarisa yang menyewakan ya? Ya, bukan Oh, orang itu menyewakan, kita yang sewa. Oh, Oke. Mbak Tarisa yang menyewa gitu ya? Yang menyewa Mbak Tariska. Iya, Oh, ya, orang siap, menyewakan oke. kepada kita. Misalkan 50 juta dalam 2 tahun atau 3 tahun. Nah, tanah itu kita yang pegang. Suaranya hilang. Ada. Tanah itu kita yang pegang. Tanah itu Halo? kita yang pegang. Tanah. Halo. Suaranya di saya nggak jelas. Mbak Tes, Tariska tes. yang menyewakan tanah. Otomatis Oke. Tariska yang Bukan, menggarap. saya yang menyewa. Saya menyewa. Mbak Tariska yang menggarapkan otomatis karena menyewa Iya. kan? Nah, hasil panennya itu kita yang ngambil, itu betul apa tidak? Di saya nggak Jadi- ada suara Kak Andre. Suara Oh, nggak ada. Oh, gini. Maksudnya gini, Mbak Tarisa ini yang nyewa menyewa. gitu ya. Nah, setelah nyewa, panen. Panen, oke. Nah, boleh nggak hasil panen itu diambil sama Mbak Tarisa gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Nah, gitu boleh nggak? Karena dia itu akadnya sewa tanah aja.
Oh, berarti dari awal Mbak Tariska harusnya akad itu ditentukan dari awal. Kalau memang Bagaimana? sewa tanah, artinya kan peruntukannya buat apa? Tanah itu sepenuhnya Mbak Tariska berhak untuk menggunakannya. Mm-mm. Untuk apa? Oh, Akadnya makanya harus diperjelas dari awal. Makanya kalau Islam itu adil banget sebenarnya. Kalau penentuan akad awalnya sudah nggak benar, maka konsekuensi ke belakangnya juga pasti repot. Sekarang Pak Tariska menyewa tanah itu untuk kepentingan pasti kan, untuk suatu kepentingan. Otomatis ketika mereka tidak mau memberikan apa kepentingan sesuai dengan itu, buat apa Pak Tariska membayar 20 juta itu? oke. Berarti otomatis sewanya Mbak Tariska itu beserta semua yang ada di atasnya. Mbak Tariska berhak untuk mengupayakannya, mengusahakannya, semua hasilnya milik Mbak Tariska gitu. Kalau cuma nyewa tanah tok, nggak diapa-apain, ya buat apa Mbak? Iya kan? Oh, berarti boleh ya. Berarti Iya, memang halal. itu harusnya. Selama penyewa Nanti setelah, bisa setelah penyewa. itu dalam jangka 2 tahun itu, misalnya 3 tahun atau 2 tahun itu, nanti mereka mengembalikan uang utuh kepada kita kayak gitu dan mengambil kembali asetnya. Betul begitu ya Ustaz? Ada. Nah, itu yang salah. Akadnya gimana Ber- tuh? Kan akad sewa. Kakak, Akad sewa artinya Mbak harus memberikan sewa uang kepada yang memiliki tanah. Dan Mbak berhak untuk mendapatkan hasil dari yang Mbak usahakan tersebut. Kalau akadnya perjanjiannya, syirkah, berarti bukan akad sewa itu harusnya. Akadnya syirkah harusnya. Mbak sebagai Kerjasama ya. pengelola yang Mm-mm. punya tanah itu sebagai pemodal. Akadnya berarti bukan sewa menyewa, tapi akad syirkah. Nanti bagi Akad hasil, bagi Mm-mm. hasil, oh, bukan sikat sewa menyewa. Salah. Kalau itu artinya double akad dia, campuran akad. Nggak bisa itu Mbak. Dan Rasulullah melarang 2 akad dalam satu transaksi. Mm. iya, iya, iya. Iya, salah itu akadnya. Iya, iya. Coba dicek Iya, iya. lagi, Mbak. Iya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Baik, terima kasih. Ya, baik, baik. Sama-sama, Ibu Oke, Tariska. baik. Oke, baik. Mungkin Zoom kali ini tanggung jawab mungkin ini ya 3 aja ya cukup ya. Nanti teman-teman untuk lebih lanjut silakan gabung ke grup. Linknya di sana. Sudah gabung teman-teman boleh komen yang sudah. Yuk, yuk silakan. Saya yakin teman-teman banyak sekali yang pengen konsultasi ya ke Mbak Widi ya. Silakan boleh komen yang sudah. Ya, saya yakin teman-teman banyak banget ya unek-unek yang pengen dicurhatin betul ya. Baik ya, oke. Kalau sudah nanti silakan ya, Mbak Widi boleh bantu ya teman-teman ya. Nanti saya yakin Insya Allah. Oke. teman-teman ini lagi pusing ya, lagi stres gitu ya. Kan utang nggak perlu dipikirin, tapi Dibayar. Saya dulu sama Mbak, saya waktu itu stres banget tuh, stres banget ya. Karena saya pertama kali saya belum pernah Mbak. Saya belum pernah punya utang. Belum pernah Mbak. Saya pun waktu PNS, saya PNS nggak pernah saya gadain tuh, SK. nggak pernah. Iya nggak Langka ada. itu, langka Iya. itu, Bre. Iya, karena saya udah masuk PNS nggak pernah sampai saya apa namanya resign, nggak pernah Mbak. Masya Allah. Mm-mm. Waktu Luar biasa tuh. waktu pengusaha aja utang. Tapi Iya. mungkin Allah tuh ngasih apa pelajaran yang luar Iya. biasa gitu ya. Kalau Oke. misalnya Kak Andre terjebak, mungkin sekarang udah nggak jadi Kak Andre yang sekarang ya, Iya sukses seperti benar-benar. sekarang. Ya Kan alhamdulillah. Ya. Ini Allah semua teman-teman. Ini Iya. Allah semua yang saya ya itu yang penting itu saya berusaha berdoa Iya. percaya sama Allah dan yang terakhir adalah ridho atas hasilnya. Itu yang saya pegang teman-teman. Betul. Insya Allah rezeki itu sudah ditakar, jadi nggak perlu Iya khawatir. betul. Mau jalan Ya. halal haram tetap sama aja jumlahnya nanti. Oke, baik, mungkin cukup ya Mbak Widi, Bu Oke. Widi, Mbak Widi, terima kasih. Oke, baik teman-teman gimana materi malam ini? Keren, dahsyat, luar biasa, mantap. Boleh yuk, komen yuk, daging. Oke, jadi teman-teman yang mau konsultasi silakan ya. Nanti langsung aja ke grup, ada adminnya, nanti langsung aja sama Mbak Widi ya. Oke, baik sebelum akhirnya kita foto lagi yuk, teman-teman. Wow, ada masih 200 ya, luar biasa. Yuk, boleh hidupkan kameranya yuk, silakan yuk. Oke, yuk, boleh kasih jempolnya yuk. Baik, oke, yuk, siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Beri plus untuk kita semua. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Saya doakan bagi teman-teman yang hadir malam ini bisa segera lunas hutangnya, bisa segera
tenang hidupnya ya, semoga dan ya bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di Zoom selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ya. WD Darwin, growing business partner.